Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni dengan NIM 2020G1D011 dari program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS ke Bank Sentralan, yang dimana di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan secara singkat apa itu ke Bank Sentralan. Apa sih Bank Sentral itu? Bank Sentral dikatakan juga sebagai Bank Indonesia, yang artinya adalah institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengelola cadangan devisa negara. Bank ini juga bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan mengawasi perbankan di suatu negara. Bisa dikatakan Bank Sentral berfungsi sebagai banknya bank, yang artinya memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank komersial dan mengatur pasokan uang. Adapun sejarah Bank Sentral atau Bank Indonesia, kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, Dijapaskie Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. Dijapaskie Bank bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan perannya Dijapaskie Bank. Bank Indonesia pada saat itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama di bidang perbankan, di bidang moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia ini diberikan tugas wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank lainnya yang berfungsi sebagai komersial. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Setelah itu, beberapa amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan. Pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemenkan dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amandemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan pengaturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan undang-undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global sebagai peningkat akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek di Bank Indonesia. Itu merupakan sejarah dari Bank Sentral Indonesia. Adapun fungsi Bank Sentral Indonesia, yang pertama kebijakan moneter, yang kedua regulasi perbankan, yang ketiga sistem pembayaran, yang keempat pengelolaan cadangan devisa. Yang pertama kebijakan moneter, Bank Sentral bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter guna untuk mencapai tujuan stabilitas harga. Bank ini dapat mempengaruhi suku bunga dan pasokan uang untuk mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, regulasi perbankan. Bank Sentral memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan di suatu negara. Bank ini memastikan bahwa bank-bank komersial beroperasi dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, sistem pembayaran. Bank Sentral bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di suatu negara. Bank ini memastikan bahwa pembayaran elektronik, transfer bank, dan sistem pembayaran lainnya berjalan dengan baik dan aman. Yang terakhir, yang keempat, pengelolaan cadangan devisa. Bank Sentral bertanggung jawab untuk mengelola cadangan devisa suatu negara. Cadangan devisa adalah aset asing yang dimiliki oleh negara sebagai persediaan valuta asing untuk keperluan impor, pembayaran utang luar negeri, dan lain sebagainya. Adapun tugas dari Bank Sentral, yang pertama menjaga stabilitas harga. Tugas utama Bank Sentral adalah menjaga stabilitas harga atau menekan inflasi agar tetap rendah dan stabil. Bank ini menggunakan instrumen kebijakan moneter
moneter seperti suku bunga dan pasokan uang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Bank sentral memastikan bahwa bank-bank komersial beroperasi dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bank sentral juga bertanggung jawab untuk menentukan resiko-resiko keuangan dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar di suatu negara. Bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar dan mencegah terjadinya fluktuasi yang terlalu besar. Yang keempat, menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang suatu negara. Bank sentral memastikan bahwa mata uang yang beredar aman, stabil, dan memiliki nilai yang diakui secara internasional. Selanjutnya ada wewenang Bank Sentral. Bank Sentral memiliki wewenang yang cukup besar dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang pertama, menentukan suku bunga. Bank Sentral memiliki wewenang untuk menentukan suku bunga acuan yang digunakan sebagai patokan dalam penetapan suku bunga oleh bank-bank komersial. Yang kedua, mengatur pasokan uang. Bank Sentral memiliki wewenang untuk mengatur pasokan uang dalam perekonomian suatu negara. Bank ini juga dapat mencetak uang baru, membeli dan menjual surat berharga, serta memberikan kredit kepada bank-bank komersial. Yang ketiga, mengawasi perbankan. Bank sentral memiliki wewenang untuk mengawasi aktivitas perbankan di suatu negara. Bank ini dapat memberikan izin operasi kepada bank baru, memberikan sanksi kepada bank yang melanggar regulasi, dan menarik izin operasi bank yang dinilai tidak memenuhi syarat. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral memiliki wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Bank sentral dapat memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan, melakukan restrukturisasi bank, dan menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi pada bank-bank. Adapun tata kelola pada Bank Sentral atau Bank Indonesia, yang pertama transparansi, yang kedua independensi, yang ketiga akuntabilitas. Transparansi bersifat terbuka dalam menjalankan tugas utama sebagai pemegang kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Yang kedua independensi. Independensi ini berdiri sendiri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak yang lainnya. Yang ketiga, akuntabilitas, di mana semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Bank Sentral atau Bank Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.